saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tiba-tiba Prabowo ini bersumpah, demi Allah saya tidak akan mundur, rakyat bersama saya. Kayaknya nggak ada tuh yang nyuruh Prabowo itu untuk mundur. Tetapi yang kita dengar dan umum orangnya itu mendengar adalah ya, Prabowo itu diminta untuk mundurkan Gibran, ya, mendongkel, memaksulkan, ya kan, mengganti Gibran, itu loh, bukan menyuruh kamu untuk mundur dan mundurkan geng Solo atau menteri-menteri yang ada di kabinetmu itu, yang dari Solo itu dibungkus, lempar aja ke Solo. Itu permintaan rakyat. Tetapi kita juga tidak tahu, pemirsa, jangan-jangan ada pihak-pihak tertentu ya yang menginginkan Prabowo itu mundur, ya, mungkin ada satu perjanjian dulunya gitu kan. Dulu kan kamu maunya kan hanya menjadi presiden aja, ya kan, sekarang sudah menjadi presiden lupa terhadap janjinya, mundur kau, gantian ini anakku. Wah, ya kita tidak tahu kalau ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan Prabowo itu mundur. Tapi kalau suara-suara dari Termul, termasuk BJ, anak jenderal yang katanya sudah lapor kepada Pak Jokowi, memang pinginnya itu adalah melengsarkan Prabowo karena Prabowo memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Dan itu tampaknya adalah suara dari Jokowi. Jadi kalau ada yang menyuruh mundur itu sebenarnya adalah Jokowi. Kalau rakyat enggak. Yang diinginkan rakyat itu memaksulkan Gibran. Yang kedua, mengaudit keluarga Jokowi. Dari mana duit-duitnya itu? Duit Gibran yang kabarnya setiap minggu itu ada menteri-menteri yang selalu store duit, ya kan? Bukan hanya satu menteri. Ya, itu kan mungkin tempat penampungan aja, tapi intinya ada di Jokowinya itu. Bagaimana Bobi Nasution itu duitnya, ya kan? Nah, yang ketiga itu pecat termul-termul dari menteri Anda. Yang jumlahnya banyak kan, ada 17 apa berapa. Belum lagi yang wakil-wakil menteri itu. Ya itu yang diminta. Karena selama ini mereka itulah yang bikin gaduh, bikin ruwet masyarakat itu. Ya, macam-macam kelakuan mereka, tetapi hampir semua kebijakan yang mereka lontarkan, entah konsultasi dalam rapat kabinet atau sedang menghigo atau karena mendapatkan suruhan dari Jokowi, mungkin kan ada juga namanya seorang budak, ya, seorang bawahan, ketika bosnya itu dua, dia akan memilih, pasti memilih, tidak akan mungkin bisa berbuat adil pada dua bosnya, apalagi kalau dua bosnya ini satu sama lain sudah mulai bertentangan, ya, kayak Prabowo sama Jokowi, milih mana tinggal kan. Nah, mungkin ada juga sejumlah menteri yang karena jasanya Jokowi atau lobbynya Jokowi, ya, dimasukkan ke Prabowo dengan sumpah, kamu harus setianya kepada geng Solo, bukan ke Prabowo. Jadi kalau Prabowo semakin stabil, ya, itu memang akan menutup Gibran untuk naik menjadi presiden yang sangat diharapkan oleh geng Solo. Karena kita tahu seperti ini, pemirsa, dalam kondisi di mana Jokowi kritis, ya, kena autoimun atau berbagai penyakit sampai wajahnya berubah, nggak karu-karuan, sampai menjijikkan begitu mukanya, geng Solo ini ketakutan. Kalau sampai ketahuan bahwa Jokowi itu mati kan, ambyar sudah. Dan peluangnya kalau sampai akhirnya ambyar, mereka akan ditangkepin satu persatu. Ya, itu ya. Makanya memang tampaknya tidak perlu nunggu 2 tahun, tapi kalau bisa ya sekarang. Dan mumpung karena situasi ekonomi sedang kacau balau begini, terus ada DPR joget-joget,
dan lain sebagainya, dia langsung tancap gas, naik ini demo, ya, dan diarahkan untuk menumbangkan Prabowo. Kalau dari rakyat enggak ada, ya. Dan karena itulah memang demo-demo yang ada sekarang, dan ini sudah mulai berbalik, pemirsa, tidak seperti tanggal 29 dan 30 yang banyak pembakaran dan lain sebagainya. Ini sudah tidak terdengar karena banyak orang yang ternyata bawa bom molotov, itu ternyata ada simbol PKI-nya. Oh, ternyata itu PKI dari Solo. Ya, tuh. Nah, yang berikutnya memang ini pesan dari rakyat itu adalah keluarkan atau bikin perpu untuk perampasan aset. Kalau DPR tidak mampu membuat itu, bikin perpu, ya. Tapi syukur-syukur kalau dalam 1 minggu bisa ngebut, ini kata Ibas dari Demokrat, karena perpu perampasan aset ini memang eranya SBY, gitu kan? Ya bagus dibuat undang-undangnya. Tapi kalau enggak, keluarkan perpu. Berani enggak kamu keluarkan perpu? Tuh. Nah, panggil seluruh kepala BUMN untuk diaudit semua. Karena banyak BUMN seperti PLN, Pertamina, ini semuanya rugi. Sementara bos-bos dari mereka, direktur, jajaran direksinya, itu tunjangannya luar biasa banyaknya. Seperti di Pertamina itu miliaran setiap bulan dia dapat. Makan apa itu? Makan minyak kan mereka itu, ya kan? Mungkin ya transaksinya, ya kan? Minyak mestinya punya minyak sendiri, malah belinya ke Singapura, kan begitu kan? Singapura mana ada pengeboran minyaknya? Nggak ada. Ini adalah karena mafia-mafia itu yang harus diaudit semua. Jadi nggak usah pakai sumpah-sumpah, ya kan? Nggak usah demi Allah. Kamu jalankan keputusan ini, ya, rakyat bersamamu. Tetapi mengklaim bahwa rakyat bersama saya, tetapi kalau kamu juga mentermulkan diri, ya nggak juga. Kalau Prabowo itu bagian dari termul, ya ditendang oleh rakyat juga. Dan itu tidak berarti kemudian Gibran naik, nggak mungkin, gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.